Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku seiman seagama, saudaraku sebangsa setanah air, saudaraku sesama manusia, sesama hamba Allah, dimanapun Anda semua berada, semoga hidayah Allah, taufik Allah, ridho Allah, kasih sayang Allah selalu dicurahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di antara curhatan yang paling banyak disampaikan oleh jamaah adalah curhatan tentang betapa susahnya menyuruh anak-anak untuk mengerjakan sholat. Bahasa mereka sampai-sampai susahnya na'udzubillah, susahnya masa ampun, susah banget. Yang dicurhatkan itu ada yang anak-anaknya memang masih usia anak-anak. Ada pula yang anak-anaknya sudah memiliki anak. Ada yang si anak yang sudah menjadi bapak, sholatnya susah banget. Ada si anak yang sudah menjadi ibu, emak-emak, sholatnya susah banget. Jadi di antara curhatan jamaah yang termasuk banyak, curhatan tentang betapa susahnya anak-anak disuruh sholat. Saudaraku yang berbahagia, atau mungkin di antara Anda ada yang mengalami hal serupa ini? Kenapa anak-anak kita susah disuruh sholat? Jawaban pertama, karena sejak usia pertumbuhan kita tidak membimbing mereka seperti bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban pertama. Karena kita tidak semenjak masa awal pertumbuhan mereka, kita tidak membimbing mereka dengan bimbingan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan orang tua membimbing anaknya agar selanjutnya nanti si anak itu istiqomah melaksanakan perintah agamanya, wabil khusus perintah sholatnya? Ada dalam hadis berikut ini. An Amr ibn Shu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, status hadis ini sahih. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat dikala usia mereka sudah 7 tahun. Nih, ini yang diajarkan oleh Rasul. Anak 7 tahun sudah harus disuruh sholat. Otomatis sudah pula diajari bagaimana bacaan sholat yang benar, bagaimana gerakan sholat yang benar. Jangan sekedar disuruh loh, sono berangkat ke masjid, sholat sana. Jangan.
Ajari dulu bagaimana bacaan dan gerakan sholat, lalu suruh, lebih tepatnya ajak mengerjakan sholat bareng-bareng. 7 tahun. Terus laksanakan perintah itu, laksanakan upaya itu. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, masuk 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin. Dan pukullah mereka bila meninggalkan sholat sesudah umur 10 tahun. Artinya kalau dari 7 tahun selalu kita bimbing, selalu kita ajari sholat, kita contohkan sholat, kita ajak sholat, insya Allah 10 tahun dia sudah istiqomah mengerjakan sholat. Jika 10 tahun kok ninggalin sholat, pukul. Artinya bimbing dengan lebih keras. Di luar materi sholat, tambahan hadis tadi, dan pisahkanlah antara mereka, anak-anakmu laki-laki dan wanita yang usia sudah mendekati balik di tempat tidurnya, jangan disatukan. Saudaraku yang berbahagia, kira-kira dulu anak-anak kita yang bandel disuruh sholat susah pada saat usia 7, 8, 9, 10, apakah kita melaksanakan perintah Rasul? Menyuruh mereka, mendidik mereka, mengajari mereka, mencontohkan mereka, mengajak mereka mengerjakan sholat dengan benar atau tidak? Siapapun yang anak-anak kita ketika gede, ketika dewasa susah sholat, kemungkinan itu di usia pertumbuhan awal kita tidak ajari mereka, kita tidak bimbing mereka, kita tidak suruh mereka untuk mengerjakan sholat dengan penuh keistiqomahan. Coba anda-anda yang mengalami anak-anaknya susah disuruh sholat, sulit banget suruh sholat. Ingat dulu di saat usia anak-anak 7, 8, 9, 10, bagaimana kalian menyuruh mereka sholat, membimbing mereka sholat? Apakah telah melaksanakan perintah Rasul ini tadi? Belum. Itulah hasilnya anak-anak susah disuruh sholat. Kalau sekarang sudah terjadi, kita sadar dulu tidak melaksanakan saran Rasul, apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus taubat kepada Allah atas kelalaian kita, atas keteledoran kita tidak membimbing anak-anak kita perihal sholat. Yang pertama. Yang kedua, tetaplah terus menyuruh, memerintahkan, mengajak, mencontohkan anak-anak untuk mengerjakan sholat. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor, tetap terus lakukan itu. Yang ketiga, lebih mendekat kepada Allah. Lebih perkuat tawakal kepada Allah, doakan si anak yang masih sulit sholat itu. Jangan pernah putus sampai kita mati. Doakan anak-anak kita. Selanjutnya, tinggal kita menunggu ketetapan Allah. Kalau sampai kita mati atau sampai anak kita mati, sholatnya masih belum baik, masih banyak bolong-bolong, tinggal kita harus siap nanti di hari kiamat. Apakah kita termasuk kategori orang tua yang kendor dalam mendidik anak perihal sholat? Atau kita sudah masuk kategori orang tua yang sudah cukup, cuma memang anaknya yang bandel. Semoga dengan sedikit tausiah ini kita punya semangat untuk lebih membina, membimbing anak-anak kita, keluarga kita di jalan Allah. Semoga Allah berikan kemudahan kita dalam melaksanakan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.